Malam hari ini kita ketemu tokoh terakhir dari generasi pertama filsafat Islam. Setelah Ibnu Rus, sebenarnya banyak orang bilang tradisi filsafat dalam Islam itu meredup. Yang merajalela mendominasi zaman itu adalah tradisi fikih. Bahkan mungkin sampai hari ini sebenarnya. Ranking 2 di bawah fikih tasawuf, tarekat. Ranking 3 tauhid, ilmu kalam. Dan kalau masih ada ya filsafat ranking 4, kalau dianggap masih ada. Karena agak susah sekarang. Selain secara ontologis memang agak rancu-rancu gimana nama filsafat Islam itu, seperti tak jelaskan di pertemuan pertama. Hari ini kan agak rancu dengan ini teologi apa filsafat sih, ilmu kalam apa filsafat. Masuk filsafat kok bisa Islam? Harusnya naik filsafat itu ya ndak Islam, ndak Kristen kan gitu. Itu perdebatan-perdebatan awalnya. Tapi yo meskipun filsafat secara definitif tidak kita temukan secara tegas wajahnya seperti era-era Ibnu Khaldun ke belakang, tapi yang jelas tradisi berpikir saintifik, tradisi berpikir kritis, tradisi berpikir emansipatif, filosofis, logis itu tidak bisa mati. Sampai hari ini masih banyak, jangan takut. Meskipun tidak setegas dulu politik identitasnya. Malam ini kita ketemu tokoh besar yang setanding dengan Ibnu Rus, setanding dengan Ghazali, meskipun dalam ranah yang agak berbeda. Kalau Ghazali dikenal dengan filsafat tasawufnya, dunia laduniyahnya, irfaninya, sementara Ibnu Rus dikenal burhannya. Malam ini kita ketemu Ibnu Khaldun yang sudah tidak lagi sibuk dengan isu langit, sudah turun ke bumi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh filsafat sosial dan filsafat sejarah. Ada yang bilang dia bapaknya historiografi dan sosiologi, ilmu sejarah dan ilmu sosial. Meskipun kalau dilihat dari sejarah tidak banyak umat Islam yang mengapresiasi Ibnu Khaldun. Pikiran-pikiran Ibnu Khaldun ini populer belakangan justru dalam tanda petik atas jasanya para orientalis yang membongkar-bongkar tradisi pemikiran Islam, dan antara lain ketemulah dengan Ibnu Khaldun, orientalis yang dikenal membangkitkan kembali ide-idenya Ibnu Khaldun, namanya Franz Rosenthal. Kalau di Indonesia pikiran-pikirannya Ibnu Khaldun dikenalkan, diterjemahkan kitabnya Muqaddimah oleh Ahmadi Toha kalau tidak salah. Itu pun dari pesantren ke pesantren dia menerjemahnya lama, termasuk di Jogja. Cuma jasanya Ahmadi Toha membuat Ibnu Khaldun dikenal lagi, karena Muqaddimah itu tebal segini. Itu muqaddimahnya loh ya, karena kitab aslinya judulnya Al-Ibar. Jadi kalau teman-teman lihat kitab judulnya Muqaddimah, itu memang benar-benar muqaddimahnya. Jadi cuma pengantarnya kitab besar yang judulnya Al-Ibar. Al-Ibar itu penelitian observatif, saintifik di akhir-akhir hidupnya Ibnu Khaldun setelah karir politiknya selesai. Itu Al-Ibar. Dan agak susah nyari buku yang setanding dengan Al-Ibar, baik secara sosiologis maupun historis. Di isinya kalau coba dibaca Muqaddimah aja, di situ kan ada macam-macam teori sosial, teori sejarah, fakta, fenomena dunia Arab era itu.
Itu Ibnu Khaldun. Cuma mungkin tidak banyak yang tertarik. Saya bilang tadi mahasiswa hari ini apalagi. Saya tidak tahu sudah berapa bab bukunya Muqaddimah kamu baca. Di Muqaddimah itu kalian akan dapat banyak sekali. Coba dibaca. Di situ ada ilmu kalam. Di situ ada, kalau ada yang pernah baca bukunya Fazlur Rahman yang judulnya Islam. Kalau Fazlur Rahman itu kan sangat teoritis. Tapi kalau Ibnu Khaldun ini plus faktanya. Dia ngomong di Arab zaman itu kayak gimana, fenomena tumbuh maju dan tenggelamnya dari dinasti ke dinasti. Kemudian ngomong tentang ilmu-ilmu, baik ilmu teoritis maupun ilmu terapan, itu semua ada di Muqaddimah. Oke, kenalan dulu sama orang besar ini. Ya fotonya nggak ada, cuma kalau di hampir semua kitab-kitabnya atau ilustrasi di internet biasanya pakai gambar itu. Saya lupa ini kemarin dipakai juga ilustrasi untuk tokoh siapa gitu, tidak tahu apa Farabi apa Ibnu Sina ya pakai itu juga. Tidak apa-apa lah, pokoknya bayangannya orang-orang kan karena dia orang sana, orang Arab, agak bau-bau Eropa, ya hidungnya bangir, jenggotan, kumisen kan mesti gitu. Nggak terbayangkan nggak punya jenggot, nggak punya kumis, apalagi hidungnya pesek. Karena ya pesek itu kan hanya hak prerogatif kita orang-orang Timur. Kalau orang sana itu banyak yang susah karena punya hidung panjang dan bangir. Padahal kita kan memimpikan hidung yang kayak gitu. Kadang-kadang peradaban itu kan kebalikannya. Orang Jepang, Cina itu sipit-sipit. Mereka memimpikan mata yang lebar. Maka kalau bikin gambar orang, bikin komik itu kan biasanya matanya lebar-lebar, besar-besar. Karena mereka pingin yang besar-besar. Kayak kamu yang orang Indonesia yang karena merasa kulitmu coklat cenderung hitam, kan bagi kamu ideal itu yang kulitnya putih. Maka kosmetik, make up pemutih kan laris. Kalau penghitam nggak ada kan. Coba ada yang menghitamkan kulit, itu nggak akan laku. Tapi yang memutihkan kulit laku. Kenapa? Karena mimpimu adalah mimpi putih, kiblatmu kiblat putih. Tapi orang Barat padahal nggak terlalu suka juga dengan yang terlalu putih. Oke, Ibnu Khaldun nama lengkapnya sepanjang itu. Mungkin kamu untuk menghafalkannya bisa 10 menit. Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad lagi bin Ibrahim bin Abdurrahman lagi baru bin Khaldun Al-Hadrami, karena nasabnya dari Hadramaut meskipun dia lahir dari Tunisia. Orang tuanya sebenarnya aslinya Andalusia tapi pindah ke Tunisia. Tapi keluarganya Ibnu Khaldun ini termasuk keluarga tua. Apa ya? Kalau di sini pokoknya keluarga sepuh lah, dari keluarga yang abunya agak tua. Jadi keluarga yang terhormat dan terpandang. Sehingga pendidikannya Ibnu Khaldun terjamin sejak kecil. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dan gak heran karena banyak yang 7 tahun. Imam Syafi'i juga umur 7 tahun hafal Quran. Atau Bari umur 7 tahun hafal Quran. Yang kurang dari itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu umur 5 tahun sudah hafal Quran. Terus dan saya tidak tahu kalau kamu hafal Qurannya umur berapa. Juz amma masih bolak-balik. Ya. Kalau ngimami bawa isin bibeli alha sama ke belakang itu kan, Al-Hakum Mutakasur ke belakang paling itu pun ya kamu takut kalau mau baca itu ketemunya terus keluar bawah Had sama Wal Asri. Kadang-kadang Qul Binas juga kebolak-balik, apalagi kuliah Ayyuhal Kafirun. Ya, agak minder kalau lihat orang-orang besar yang hafal Quran umur 7 tahun. Oke, wafat ulang tahunnya 27 Mei. Ya nanti kalau di Facebook tanggal 27 Mei kamu ucapin happy birthday itu Ibnu Khaldun.
Kamu kan selalu happy birthday itu kan ke teman-temanmu yang tidak penting kok. Sekali-sekali orang-orang besar itu dilihat. Kamu lihat timeline di Google apa di apa ya, hari ini siapa ya yang ulang tahun, Pangeran Diponegoro apa siapa tuh, happy birthday Pangeran Diponegoro gitu kan. Tidak apa sekali-sekali bikin gitulah. Masa selalu diingetin teman-temanmu terus ngapain? Kamu ngucapin juga nggak ditraktir makan aja kok. Oke, kita lihat setting pemikirannya dulu pelan-pelan. Ya, ini agak hermeneutik, kita lihat. Kenapa sih, seperti apa sih setting yang bisa melahirkan seorang Ibnu Khaldun? Yang jelas Islam. Cuma Islam di era Ibnu Khaldun ini Islam yang mulai deklinasi. Andalus mulai runtuh, di timur juga Abbasiyah mulai jatuh, Tartar dengan Tamerlengnya, dengan Timurlengnya mulai menginvasi, Mongol mulai datang dan jadi mulai jatuh. Nanti karir Ibnu Khaldun juga sempat punya karir politik yang panjang. Jadi sekretaris gubernur, jadi kodi, jadi panjang. Dia bahkan saya lupa itu waktu di Andalus apa di Sevilla, yang dia dipecat, diangkat sampai 5 kali. Ketika ganti penguasa dipecat, ganti lagi, diangkat lagi, ganti lagi. Dan panjang sampai dia merasa capek di politik, terus melakukan uzlah di salah satu benteng namanya Abu Salamah bentengnya, dan dia uzlah di situ, di akhir hidupnya nulis kitab. Banyak penguasa yang suka padanya termasuk Timur Leng. Cuma dia mundur dari dunia politik, konsentrasi untuk ilmu. Itu Ibnu Khaldun. Jadi kebalikannya orang hari ini. Banyak orang hari ini itu yang pinter, canggih, ilmiah, kapasitas intelektualnya tinggi, tapi itu hanya jadi jembatan untuk besok nyari jabatan. Kalau dulu malah enggak, dikasih jabatan tapi jabatannya dibuang demi ilmu. Sekarang mungkin enggak ada orang kayak gitu, buang jabatan untuk ingin ngejar ilmu. Oke, dia spesifik. Sebenarnya dia sejak kecil belajar semua disiplin ajaran Islam plus sastra serta hukum. Cuma pada akhirnya dia dikenal sebagai sosiolog, sejarawan. Dan hidupnya menjelajah kemana-mana. Saya bilang tadi, dia termasuk dari keluarga Hadramaut, keluarga Arab tua. Kemudian orang tuanya dari Andalusia, tapi kemudian pindah ke Tunisia. Nanti dia sempat juga ke Maroko, ke Fes, kemudian Aljazair, dan ya putar-putar di dunia Arab, dan akhirnya kembali lagi ke Maroko sampai kemudian menetap di Mesir sehingga meninggal. Jadi sudah ngerti mana-mana. Kalau zaman dulu relatif agak gampang melakukan rihlah ilmiah. Tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamu repot nyari visa lah, nyari fiskal, ngurus macam-macam. Kalau dulu ya ingin berangkat aja. Tidak ada visa-visanan, tidak ada izin-izinan, visa kerja atau visa belajar, nggak ada urusan itu. Kalau zaman dulu ya ingin kemana jalan aja, dan nggak mikir uang, mau jalan kaki apa pakai onta apa pakai kuda, kan itu aja. Kan masih belum ada pesawat. Kalau sekarang kan kamu nggak berani. Para ulama zaman dulu juga gitu loh, jangan salah. Di Indonesia itu kadang-kadang seorang kiai besar itu sebelum dia jadi kiai biasanya menjelajah dari pesantren ke pesantren. Jarang ada kiai yang belajar di pondok EDW apa diajari bapaknya sendiri. Dia pasti menjelajah dari pondok ke pondok. Makanya saya sarankan, ini kan Ramadan off, kampus kosong, masjidnya juga libur, cari pondok. 1 bulan lah kamu mendalami apalah yang bermanfaat, ilmu hisab apa, ilmu sihir apa, ilmu apa. 1 bulan. Nanti balik ke sini kan kamu punya daya gairah baru, mondok kilat. Atau masjid aja bikin pondok Ramadan. Kursus apa 1 bulan. Nanti selesai Ramadan, Idul Fitri kamu sudah punya bekal baru.
Oke, dia banyak mendalami budaya timur, ahli tentang sejarah Arab. Jadi kalau hari ini mungkin mirip-mirip Jabiri, cuma Jabiri kan hanya fokus pada nalarnya. Kalau Ibnu Khaldun semuanya. Kalau kamu ingin jadi Ibnu Khaldun, tulislah misalnya sekarang Islam Indonesia. Nggak usah pakai teori, kamu jelasin aja A sampai Z-nya Islam Indonesia. Bagaimana Islam Indonesia itu melihat hisab dan ru'yat, bagaimana MUI-nya, bagaimana sekolah-sekolahnya, bagaimana interaksi antar aliran di Indonesia, bagaimana, jelasin semuanya. Nanti kamu mungkin bisa nulis kitab yang nyanyi Al-Ibar. Mungkin jauh lebih tebal karena realitas sosial itu kan semakin lama semakin kompleks. Narasikan, nggak usah mikir teori, sudah deskripsikan aja. Setiap kali awal Ramadan di Indonesia selalu ada perselisihan melihat hilal, apakah hilal, jelasin aja apa adanya dan mesti nanti jadi tebel. Kasih judul aja Islam Indonesia apa adanya. Itu kan lo tak jamin laku kamu. Orang berarti daripada yang bulat pakai analisis neko-neko malah bikin pening. Tapi ini apa adanya, cerita apa anane, kan itu aja. Islam Indonesia. Oh itu sip itu. Kalau kamu bisa kayak gitu, modalnya gampang tekun. Sekarang nggak terlalu capek, nggak kayak dulu kamu tinggal. Kalau males ke lapangan ya internet, lihat data-data, itu kan gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya Islam Jawa. Nggak pakai teori, Islam Jawa apa adanya hari ini. Bukan yang dulu, yang hari ini aja. Yang dulu datamu terbatas, aksesmu juga agak kurang. Yang hari ini kan kelihatan, yang senyatanya. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Karena dia mengalami banyak dinasti, dia bisa cerita tentang dinasti-dinasti. Kapan dia naik, kapan dia turun. Baru setelah ngerti faktanya semua, dia baru bikin teori-teori, bikin kategori-kategori. Oh berarti negara itu kadang ada naik, ada turun, ada jatuh, ada siklusnya, ada dan seterusnya. Jadi teorinya belakangan. Yang faktanya kan yang penting punya dulu. Beda sama kita sekarang. Di kampus-kampus itu kadang-kadang teorinya dulu, metodologi dulu. Tiap hari diskusi metodologi, tapi nggak pernah dipraktekkan. Pokoknya metodologi. Nah, kebalikannya kalau Ibnu Khaldun ini. Oke, dan ya dia hidup di tengah-tengah orang Arab yang jadi objek kajiannya sendiri. Ya pasti aja dia bisa mendalam. Kalau bahasa antropologisnya, baik secara emik maupun secara etik, baik melihat permukaan budaya maupun kedalaman budaya, dia sama-sama ahli di sana. Kemudian ya orientasinya ya semangat Islamnya tetap dibawa. Nanti di banyak teori-teori yang dia bangun tetap memasukkan bagaimana dialektika antara Islam sebagai ideologi dengan kenyataan hidup umat Islam sehari-hari. Jadi bagaimana umat Islam mendialogkan antara ideal dan realita hidupnya. Dan itu yang dibahas dalam Al-Ibar. Ya selain Al-Ibar sebenarnya Ibnu Khaldun juga nulis banyak buku yang lain. Dia nulis juga syarah kitab-kitabnya Ibnu Rus. Dia nulis juga tentang aritmatika, tentang matematika multidimensi. Meskipun Ibnu Khaldun sendiri mengkritik orang yang multi talents. Nah, nanti kita lihat ya. Dia nggak suka. Dia pelopor yang namanya profesionalisme. Dia yang menginisiasi spesialisasi kajian. Oke, nanti pikiran-pikirannya mengilhami banyak filosof barat, mulai Agus Comte dan kawan-kawan, baik dari tradisi sosiologis, filsafat sosial, termasuk juga dari tradisi filsafat sejarah. Mungkin pengaruhnya ke Hegel, Kant, banyak. Kalau ditelusuri banyak ide-idenya. Makanya sejak kemarin kan kita lihat ternyata memang lahirnya Renaissance dan meledaknya peradaban Barat sampai hari ini dia jadi pelopor peradaban, itu sebenarnya memang perannya Islam besar. Karena konsep-konsep dasar, ide-ide dan inspirasi awal dari semua bangunan dasar kemajuan Barat itu dari Islam. Mulai kemarin Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Oke, kita lihat sekarang sejarahnya.
Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi, tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A, terus aku menceritakan peristiwa A itu, ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA apa mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, tidak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, kalau ceritanya itu sejarahnya, siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya disiplin nantinya belakangan namanya filsafat sejarah. Jadi kalau ada berita apapun, perhatikan juga siapa yang cerita, dari siapa berita itu. Kenapa? Itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah. Dari siapa? Sama-sama, ya memang ada sih penculikan jenderal-jenderal, tapi cerita versinya Orde Baru dengan cerita versinya era reformasi mungkin beda. Jadi dari siapa dulu yang ngomong? Ya paling gampang ya contoh hari ini itu loh. Kalau kamu buka internet, ada cerita tentang Prabowo. Kamu kan terus yang suka Prabowo atau yang tidak suka Prabowo kan terus bereaksi. Tapi sebelum bereaksi coba cek dulu, itu dari siapa? Kamu lihat, oh ini kok muji-muji Prabowo terus. Oh ya wajar, wong TV One kan gitu. Ya dari TV One ya mesti wae. Sementara yang di Metro mesti yang dipuji-puji Jokowi. Coba lihat, dua-duanya ngomong tentang kampanye hitam yang dilarang. Tapi perhatikan ilustrasinya. Ketika TV One larangan kampanye hitam itu mesti yang diperlihatkan ilustrasinya bahwa Prabowo adalah korban kampanye hitam. Yang di Metro kebalikannya, ilustrasinya adalah Jokowi adalah korban kampanye hitam. Maka tidak terlalu, ya penting sih narasi sejarah, cuma narasi itu dari siapa itu juga penting. Dan kesadaran semacam ini diintroduksi pertama kali oleh Ibnu Khaldun. Dan ini kalau diperhatikan nanti memicu banyak sekali ide baru. Meskipun agak tenggelam di era modern, tapi ide semacam ini lahir kembali di tradisi postmodern dengan pluralitas dan hermeneutiknya. Bahwa sejarah itu tidak melulu narasinya, tapi juga dari siapa narasi itu datang, dalam kondisi apa itu diceritakan. Kenapa? Karena dalam itu yang disebut filsafat sejarah tadi, dalam konteks, dalam setting, di situ sudah melalui kontemplasi dan analisis dari si pencerita. Sama-sama ngaji kayak gini, tergantung siapa yang melihat. Ada yang melihat, wah ngaji ini penting. Ada yang melihat, ya enggak, daripada nganggur aja. Ada yang melihat, wah ngaji. Kenapa sih penceritanya yang ngomong? Jadi aspek kontemplasi dan analisisnya ada. Dan nalar semacam ini nanti jadi modus utama postmodernitas. Dan jauh sebelumnya Ibnu Khaldun sudah ngomong tentang itu. Oke, kalau Ibnu Khaldun melihat ketika dia menceritakan tentang fenomena masyarakat, dia biasanya pakai tidak cuma empiris tapi juga historis. Itu yang disebut tadi, tidak cuma narasinya tapi juga settingnya. Jadi sejarahnya dan juga faktanya. Nah, itu yang agak beda kan, fakta sama setting sama konteks. Itulah. Bahwa misalnya ini faktanya adalah teh, tapi siapa yang ngasih teh ini kan menentukan nilai dari teh ini. Kalau yang ngasih takmir itu kan jelas kewajiban atau penghormatan kan gitu.
Tapi kalau yang ngasih pacarmu, kamu bertamu di rumahmu, di rumahnya, terus kamu dikasih teh, itu kan nggak sekedar kewajiban, tapi apa ya? Apa ya kira-kira? Ya mungkin kasihan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam maknanya, ya kan? Oke. Jadi konteks kadang-kadang lebih penting daripada teksnya. Kalau dalam hermeneutik modern kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang padamu I love you, terus kamu GR, wah berarti seneng padaku, kamu suka padaku. Enggak, itu loh kaosmu ada tulisannya I love you. Loh, itu kan konteks. Kata-kataku I love you, tapi ternyata maksudnya cuma baca tulisan di kaos. Itu kan jauh. Kalau berhenti di kata-kata, nggak lihat konteksnya, itu memang wah dia sedang mengekspresikan cinta. Itu enggak. Cuma baca, kebetulan mungkin kaosnya ada tulisan I love you, terus dibaca I love you, gitu. Karena ini kan menentukan. Kan pernah tak ceritain itu kan, kata saya pernah sholat Jumat itu, ono mahasiswa sholat pakai kaosnya itu robek di belakang itu, terus dilingkari pakai spidol, seret, dikasih tulisan kecil bedah rek gitu. Iya. Jadi saya ngoco, aduh sholatnya jadi kacau. Robeknya sih enggak apa-apa, udah tak dilingkari pakai spidol kayak tulisan bedah rek gitu. Alah. Oke, ada lagi yang tiap kali saya di belakangnya selalu meso, karena tulisannya besar-besar itu, ndasmu. Jadi setiap kali di belakangnya mesti moco ndasmu. Nanti ketemu lagi di lantai 2, di belakang dia lagi, wah ndasmu lagi. Nanti ketemu lagi. Makanya hati-hati kalau milih tulisan di kaos kamu. Kadang-kadang isinya bikin orang ndak karu-karuan. Kan ada yang isinya panjang. Kemarin ada yang isinya sejarah Sunan Kalijogo apa Sunan Sopo, itu panjang kalau jadi, karena dia sholat Jumatnya di depanku sambil dengerin khotbah tak waco panjang gitu pikirnya. Jadi anak sejarah Sunan Kalijogo sak kaos itu di belakang. Itu khas itu kan. Ya kan lu konteks dan teks ternyata jauh bisa berpengaruh. Tidak selalu yang kelihatan itu terus maknanya sama persis dengan itu. Dan inspirasi ini pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Khaldun dalam filsafat sejarahnya. Jadi itu cara pertama dalam memahami sejarah. Oke, sejarah itu katanya Ibnu Khaldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya. Ya, implikasi dari yang tadi. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab sejarah, sebuah buku sejarah, ya ada narasinya, ada sisi subjektif dari yang bikin narasi sejarah. Itulah aspek intrinsik. Karena sifatnya subjektif, maka dia harus dikritisi. Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat. Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat. Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa, tapi masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan. Itu namanya historiografi. Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah. Mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat. Kenapa sih kok selalu dikenalkan bahwa filsafat itu pertanyaannya mengapa dan bagaimana? Kok bukan apa, Pak? Kan apa itu lebih penting sebelum orang bagaimana dan mengapa. Ya, karena begitu orang tanya mengapa atau bagaimana, berarti dia sudah selesai dengan apa. Orang tidak akan bisa jawab bagaimana dan mengapa kalau apanya belum terjawab. Jadi seolah-olah filsafat, berarti filsafat sudah tinggi ya, tidak butuh apa. Tidak, dia sudah selesai dengan apa.
Apa, kapan, di mana itu harusnya sudah selesai. Setelah apa, kapan, di mana terjawab, baru orang tanya bagaimana dan mengapa. Sebelum apanya ketemu kan orang nggak bisa ngomong mengapa dan bagaimana. Sebelum aku ngerti bahwa ini teh terbuat dari air yang dikasih gula, yang dikasih teh,